Salam sejahtera bagimu Amanginang dimanapun engkau berada. Kita bertemu dalam firman kehidupan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Demikian firman Tuhan. Ada sebuah goa dan matahari, dan goa itu tinggal di dalam bumi yang gelap. Suatu hari goa mendatangi matahari karena mendapat undangan. Undangannya berkeliling di permukaan bumi untuk melihat terang. Goa sangat antusias karena dia belum pernah melihat terang. Dia ingin tahu terang itu seperti apa, maka goa pun menyambut undangan matahari dan naik ke permukaan bumi. Dia lalu diajak matahari mengelilingi bumi. Goa sangat takjub dengan terang yang ditunjukkan matahari. Setelah perjalanan itu kembalilah goa ke dalam bumi yang gelap. Goa merasa beruntung budi karena ia mendapatkan undangan itu. Matahari yang menerima undangan itu pun sangat antusias dan penasaran melihat bagaimana si gelap itu. Lalu dia datang ke dasar bumi menemui goa. 1 menit berlalu, 5 menit berlalu, 15 menit, 20 menit. Akhirnya matahari bertanya, tunjukkanlah di mana gelap itu. Aku tidak sabar untuk melihatnya. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi tadi melihat satu gambaran tentang terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Dan pada akhirnya matahari pun pergi dan kegelapan itu tidak bisa dilihat. Kegelapan itu sirna ketika terang ada di tengah-tengah kegelapan. Yesus adalah terang dunia. Jika kita berada dalam radius terang itu, apakah mungkin kita berada dalam gelap? Jawabnya, jangankan jatuh dalam kegelapan. Kegelapan itu sendiri pun yang datang kepada kita, jika kita berpegang pada Yesus, maka ia tidak akan pernah terlihat. Kegelapan itu ada dosa yang mencengkeram, yang membuat kita menjadi bodoh, mata rohani kita tertutup, dan kegelapan itu membuat kita tidak bisa melihat terang itu. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama dengan kita. Jika melihat kegelapan, tentu kita akan langsung mencari penerang, bukan? Baik itu senter, lilin, atau blitz HP. Karena cahaya penting untuk menuntun langkah kita, agar kita tidak tersandung, tidak tersesat, dan tidak celaka. Begitu juga hidup keseharian kita sebagai orang percaya. Dunia ini kadang penuh kegelapan, ketidakpastian, dan godaan. Namun firman Tuhan mengingatkan ada identitas kita yang adalah anak terang, yang dibaca dengan potos dalam bentuk kepemilikan dari anak itu. Anak yang diberkati Tuhan, yang diberikan iman, yang memiliki kasih, memiliki pengharapan. Kita dipanggil untuk siap berjaga-jaga dan tidak hidup sembarangan. Ternyata Paulus mengajarkan identitas ini terkait dengan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Secara jitu Paulus mengangkat identitas seorang anak terang dan siang sebagai sedang memberikan penghiburan bahwa kita bukanlah anak-anak gelap yang akan ditimpa kebinasaan secara tiba-tiba. Kita disebut sebagai anak terang, anak siang, karena dia dapat dilihat. Karena kita telah menerima terang itu dan hidup dalam kebenaran dan disambut dengan hidup berjaga-jaga. Secara aplikatif kita diundang untuk hidup dalam kesadaran rohani setiap hari. Karena terang itu orang tidak akan mungkin tidur. Kita diundang untuk hidup berjaga-jaga, menghidupkan terang di waktu berlawanan dari siang, yang disebut dengan malam dengan bahasa Niktos, yang artinya secara malam dia konsisten dan intensitasnya gelap, tidak jelas. Kita disuruh hidupkan terang. Terang dimulai dari rumah, tempat kita saling menguatkan, saling membangun, menasihati, bukan merusak kehidupan. Jadikan rumah sebagai tempat pengharapan, bukan saling menyatukan. Akhirnya saya katakan dan mengundang kita semua. Jangan pernah meninggalkan terang. Ikutlah terang, terus
apa yang difirmankan, supaya hidupmu berada dalam genggamannya. Teringat dengan peringatan HUT RI ke-80 dan HUT Menteng Jalan Jambu ke-70. Mari mengembalikan semangat home menjadi tempat berbagi bersyukur dan kesaksian dengan membangun komunikasi yang sehat, yang menghargai dan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar. Gereja kita dapat menjadi gambaran kecil dari terang Kristus di dunia ini untuk membawa kita ke rumah, Jakarta, dan Indonesia. Mengutip tagline di jalan, saya selalu melihat itu. Kita menyebutnya terang HKBP Menteng Jalan Jambu untuk Indonesia. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajak kami dan mengingatkan bahwa kami adalah orang yang berbahagia dengan identitas yang telah diselamatkan, yang disebut orang terang dan anak siang. Bukan karena kami hidup di siang hari, tapi karena terang adalah untuk dilihat, tanpa diperkatakan, tapi dapat dilakukan. Ajarlah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, dan kami bersyukur karena Allah yang menuntun kami. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu senantiasa. Amin.